wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kita berdua nih. Kenalkan, nama aku Yana Irhama dan teman aku Tolingatul Badinah. Jadi di sini tuh kita akan membawakan materi tentang gaya kepemimpinan. Jadi di sini kita berdua bakalan diskusi apa sih itu gaya kepemimpinan, apa tujuan dari gaya kepemimpinan, fungsinya, sama salah satu contoh pemimpin di perusahaan yang menerapkan gaya kepemimpinan tersebut. Nah, jangan lupa tipe kepemimpinan. Oh Apa aja iya. sih tipe-tipe dari gaya kepemimpinan? Oke, kita lanjut aja. Apa sih yang kamu ketahui itu tentang pentingnya gaya kepemimpinan? Jadi dalam kehidupan organisasi perusahaan, gaya kepemimpinan itu sangat penting untuk menemukan gaya kepemimpinan yang tepat mencapai tujuan organisasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membuat anggotanya berperilaku sesuai dengan keinginannya atau mengenai tentang SOP perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini harus bergantung dan harus dimotivasi oleh pemimpin tersebut. Lalu kalau menurut lu ya, Nak, kepemimpinan itu pentingnya kenapa sih? Nah, menurut saya pribadi, kepentingan seorang pemimpin itu sangat penting karena kepentingannya itu sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mengimplementasikan visi dan misi dari perusahaan. Nah, seorang pemimpin bukan hanya masalah posisinya aja nih guys, tapi juga sebuah perjalanan transformasi diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, jadi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari gaya kepemimpinan mereka dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan, tapi juga gaya kepemimpinan itu bisa dilihat dari gaya kepribadian mereka, kayak gitu Oh, tuh. jadi gitu ya. Kenapa? Jadi aku tahu nih, apa sih alasan pentingnya nerapin gaya kepemimpinan di suatu perusahaan. Kalau kepemimpinan itu sendiri apa sih, Nah, kalau menurut lu? Nah, kalau menurut aku pribadi itu, kepemimpinan itu merupakan suatu tugas yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Karena seorang pemimpin ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para anggotanya atau para karyawannya untuk berperilaku sesuai dengan harapan organisasi tersebut. Oh, jadi kepemimpinan itu intinya tuh kemampuan, jadi proses sama fungsi seorang pemimpin, gimana sih caranya dia mengkoordinasi, memimpin atau mendorong seorang bawahannya sampai tugas itu dikerjakan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama, bukannya begitu, Nah? Nah, seperti itu. Nah, bukan hanya seberapa pentingnya gaya kepemimpinan dalam organisasi, tetapi juga ada tipe-tipe gaya kepemimpinan. Apa aja tuh? Jadi gaya kepemimpinan itu ada 4, ada otoriter, ada partisipatif, delegatif, dan transformasional. Jadi aku bakal jelasin 2, dan 2-nya lagi akan diteruskan Amina. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter, atau disebut juga dengan otokratis, yang memiliki kendali jelas atas bawahannya dan memiliki otoritas absolut atas bawahannya juga. Ketika pengambilan dilakukan, pengambilan keputusan dilakukan, pengambilan tersebut diserahkan kepada atasan. Jadi semua tanggung jawab itu dipegang oleh pusat. Lalu untuk kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan itu berkolaborasi antara pendapat bawahan dan pendapat pemimpin. Jadi itu dijadikan salah satu musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada 2 lagi, bisa dijelaskan, Irna? Nah, selanjutnya ini ada tipe kepemimpinan delegatif, yang dimana merupakan jenis kepemimpinan yang dimana para karyawan ini diberikan kebebasan dan autonomi yang luar biasa dalam pengambilan sebuah keputusan dan pelaksanaan tanggung jawab mereka. Nah, lalu yang terakhir ini ada gaya kepemimpinan transformasional, yang dimana jenis kepemimpinan ini yang mempengaruhi karyawan sehingga mereka merasa percaya diri, bangga terhadap diri mereka, loyal, dan hormat kepada pemimpinnya. Nah, dengan adanya transformasional ini, kepemimpinan ini juga mendorong para karyawan untuk melakukan lebih dari yang mereka harapkan. Nah, jadi mereka bebas mengekspresikan diri mereka asalkan itu tentang organisasi dan bisa memajukan suatu organisasi tersebut. Nah, itu beberapa tipe gaya kepemimpinan dari yang bisa kami jelaskan. Nah, terus nih selain ada gaya kepemimpinan, gak lupa juga kan ada fungsinya. Fungsi. Nah, tuh fungsi dari gaya kepemimpinan tuh apa aja sih tuh? Kan Sebenarnya banyak ya. ada 5. Gue bakal jelasin 2 di sini. Yang pertama ada fungsi instruktif. Apa sih itu fungsi instruktif? Jadi agar keputusan lebih efisien, lebih efektif,
adanya pemimpin itu berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa sih yang mereka perintah, gimana cara melakukannya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Jangan lupa tempat pelaksanaannya itu di mana. Jadi seorang pemimpin harus mengarahkan dan bawahannya harus mengikuti semua arahan tersebut. Lalu ada fungsi konsultatif. Untuk membuat keputusan, nggak bisa tuh bawahannya aja yang menentukan. Jadi kalau misalkan bawahannya itu punya punya saran, semuanya harus dikonsultasikan ke pemimpin agar pemimpin itu bisa ngasih saran mana sih yang tepat untuk dilaksanakan. Lalu yang tiga lagi bisa dijelaskan nggak? Nah, yang ketiga ini ada fungsi partisipasi yang dimana pemimpin ini bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam laksanaannya. Nah, yang keempat ini ada fungsi delegasi yang dimana pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain atau kepada bawahannya, misalnya dalam membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi yaitu bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada karyawannya atau kepada orang lain yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ini ada fungsi pengendalian, yang dimana pemimpin itu bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Jadi itu 5 fungsi dari gaya kepemimpinan. Nah, selanjutnya kita ini bukan hanya cuma ingin menjelaskan tentang apa sih gaya kepemimpinan itu, tapi di sini juga kita pernah menganalisa dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan. Nah, kita tanya nih dari Atul, kemarin dia sempat analisa gaya kepemimpinan dari perusahaan apa sih tuh? PT Unilever, tahu nggak PT Unilever? Nah, kalian tahu kan PT Unilever? Aku juga tahu. Bukannya PT Unilever itu yang mempunyai banyak produk ya? Ya, betul banget. Jadi, PT Unilever itu merupakan market leader untuk pasaran kategori produk untuk perawatan dan tubuh yang unggul dalam kategori personal care product. Jadi, selama itu salah satu pemimpinnya yang bernama Maurice Rudolph itu sangat terkenal ya. Jadi, selama dia memimpin itu dia tuh benar-benar bikin karyawannya itu loyal ya. Selama ia memimpin, dia juga membangun gym di lantai paling atas kantornya. Dengan alasan itu sendiri, ia merancang sebuah tempat gym itu agar karyawannya itu bisa enjoy waktu istirahat, apalagi itu tempatnya di atas ya. Jadi tuh selain bisa olahraga, bisa menikmati pemandangannya. Jadi kalau misalkan mereka udah puas nih sama fasilitas yang diberikan, pasti dari karyawannya itu ngasih kinerja yang terbaik buat perusahaan tersebut. Jadi bisa ya diringkas kalau pimpinan PT Unilever ini atau Bapak Maurice Rudolph memiliki kepemimpinan tipe delegatif yang dimana gaya kepemimpinan tersebut yaitu gaya kepemimpinan mempengaruhi bawahannya untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara atau memberikan kegiatan juga fasilitas yang diserahkan kepada bawahannya. Tipe kepemimpinan ini sangat tepat sih kalau diterapkan di salah satu perusahaan besar yang bersifat struktural. Kalau menurut kamu gimana, Nak? Kamu itu nganalisa apa sih kemarin? Nah, kemarin ini aku sempat menganalisa gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin PT Gojek Indonesia. Tentunya kalian udah pada tahu kan, PT Gojek Indonesia itu dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim. Nah, Bapak Nadiem Makarim ini awalnya ini cuma memperkerjakan 20 pengemudi aja tuh. Oh, awalnya cuma dikit ya? Dikit banget, tapi sampai pada tahun 2019 ini perusahaan Gojek ini memiliki dari 2 juta pengemudi yang ditampung dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Bahkan sekarang yang kita ketahui Gojek itu udah ada di mana-mana. Salah satunya itu udah ada di Thailand. Keren banget ya, udah ada di Asia ya. Tenggara nggak sih? Betul. Nah, dapat kita ketahui gaya kepemimpinan yang dianut para Nadiem ini berdasarkan atas dasar dilandasi dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang dimana pendekatan ini bukan cuma Pak Nadiem Makarim dan juga kepada misalnya sekretarisnya atau yang lain, tapi kepada seluruh staf-staf yang ada di PT Gojek Indonesia. Bahkan dari staf-stafnya PT Gojek Indonesia ini mampu melakukan tingkatan kekeluargaan kepada para driver. Nah, drivernya ini juga mempunyai kekuatan kekeluargaan itu kepada para konsumen dari PT Gojek Indonesia ini. Wah, sangat keren ya. Iya, nah Pak Nadiem ini mampu berkolaborasi. Pak Nadiem ini mampu berkolaborasi dan menyatukan 3 elemen inti bisnis, yaitu antara manusia, planet, dan juga sebuah keuntungan. Nah, perusahaan Gojek ini bukan hanya nama yang mungkin terdengar sangat terkenal di mana-mana, tetapi juga menjadi inkarnasi sebuah perusahaan
multinasional dengan reputasi tertinggi. Wah, Keren keren ya. kan? Keren banget ya pemimpin-pemimpin di perusahaan di Indonesia. Tapi jangan lupa nih, kita juga harus bisa ngasih saran gak sih? Nah, betul, saran itu penting, guys. Apa Betul aja sih tuh banget. sarannya? Jadi seorang pemimpin itu nggak harus, oh ini aku toh seorang pemimpin, tapi dia harus benar-benar memahami perannya, harus bisa mempengaruhi bawahannya, memberikan motivasi, nilai positif juga. Dan ketika dia ingin melakukan suatu rencana, pemimpin itu harus melihat kondisi bawahannya itu mampu atau enggak. Jadi tidak ada keegoisan. Jadi kalau misalkan tidak ada keegoisan, semuanya mau bergerak secara bersama kan. Nah, itu bisa dilakukan sebagai dasar untuk bertindak. Penting banget kan? Nah, penting banget kan, guys, gaya kepemimpinan itu buat kita pahami. Jadi bukan kita aja nih yang pahamin, para misalnya kayak yang baru mau buka UMKM kecil nih, dia juga harus memahami Betul sebelum mempunyai banget. karyawan, guys. Jadi yang dimana kita bisa, sebelum kita memahami sikap dan sifat orang lain, kita Terus harus lebih dulu memahami memahami diri sendiri. diri sendiri gitu. Mungkin itu aja ya yang bakal kita jelasin pada video YouTube kita kali ini. Sampai ketemu lagi dan semoga penjelasan kita ini bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi para penonton dan pendengar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.